Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi, TIA angkatan 2022. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah dosen pengempuh Miftahul Walid, di mana tugas ini berkelompok. Yang pertama saya Ilham atas nama Ilham Wahyudi dan Muhsin dan satunya Walid juga. Jadi kita langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan menjelaskan algoritma artificial bee colony. Apa itu algoritma artificial bee colony itu? Algoritma artificial bee colony optimasi metaheuristik yang terinspirasi dari perilaku cerdas lebah madu dalam mencari sumber makanan. Diperkenalkan oleh Dr. Karboga dan Ibu Bastuk pada tahun 2007. Algoritma ini banyak digunakan untuk memecahkan permasalahan optimasi numerik yang kompleks. Begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang dan inspirasi ABC. Algoritma ABC meniru perilaku kolektif lebah madu saat mencari makan nektar dan serbuk sari. Mengadopsi konsep kecerdasan kelompok atau swarm intelligence, di mana interaksi sederhana antar individu menghasilkan perilaku kompleks yang optimal, sangat efektif untuk masalah optimasi dengan banyak solusi, potensial dan ruang mencari yang luas. Jadi latar belakang dari inspirasi ABC yaitu mengadopsi konsep kecerdasan kelompok atau yang bisa disebut swarm intelligence, di mana interaksi sederhana antar individu menghasilkan perilaku kompleks yang optimasi. Algoritma ABC meniru perilaku kolektif lebah madu yang mencari nektar atau yang bisa kita disebut serbuk sari. Jadi inspirasi ABC ini meniru lebah yang saat mencari makanan serbuk sari di bunga-bunga begitu. Slide berikutnya itu komponen utama pada ABC. Di sini akan menjelaskan komponen pada ABC. Yang pertama ada lebah bekerja atau yang bisa disebut employed, yang mengeksploitasi sumber makanan yang telah ditemukan berfokus pada area tertentu. Jadi ada lebah bekerja yang atau bisa disebut employed, yang bisa mengeksploitasi sumber makanan di mana makanan itu berada dan area yang tertentu. Jadi ada yang bisa disebut ratu atau ada raja lebah begitu, yang bisa menemukan tempat makanan tertentu. Yang kedua ada lebah penonton atau bisa disebut onlooker. Lebah penonton ini atau yang bisa disebut onlooker ini memilih sumber makanan berdasarkan informasi Google Dance dari lebah bekerja di sarang. Jadi yang kedua ada lebah penonton atau yang bisa disebut onlooker. Lebah ini bisa memilih sumber makanan yang bisa disebut baik bagus tidak bagusnya, atau bisa menginformasikan sumber makanan, atau bisa disebut mingle dance. Yang ketiga ada lebah pengintai atau bisa disebut scout, mencari sumber makanan baru secara acak di lingkungan ketika sumber lama habis dieksploitasi. Jadi lebah pengintai ini mencari sumber makanan yang dimana di lokasi tersebut sudah habis, bisa
langsung menjadi makanan di tempat lain. Begitu. Lanjut slide berikutnya, representasi sumber makanan. Representasi sumber makanan ini dalam algoritma ABC setiap solusi potensial untuk masalah optimasi diwakili sebagai satu sumber makanan. Jumlah atau solusi awal populasi ditetapkan sebagai SN atau jumlah food shot. Setiap solusi dipresentasikan sebagai vektor parameter atau numerik yang nilai-nilainya akan dioptimalkan. Begitu. Slide berikutnya, tahap umum algoritma ABC. Tahap umum dari algoritma ABC ini ada inisialisasi populasi, evaluasi fungsi tujuan, dan siklus interaktif lebah. Inisialisasi populasi ini yang awal solusi sumber atau sumber makanan diinisialisasi secara acak dalam batas yang ditemukan. Evaluasi fungsi tujuan, nilai fitness atau fungsi tujuan dihitung untuk setiap solusi awal. Siklus interrelatif lebah, peran lebah atau pekerja penonton pengintai penggiliran dalam siklus pencarian pada setiap iterasi. Jadi inisialisasi populasi ini adalah sumber atau solusi makanan yang diinisialisasi secara acak atau batas-batas yang ditentukan. Dan evaluasi fungsi tujuan ini atau setiap solusi awal. Fitness atau fungsi tujuan dihitung untuk setiap solusi awal. Begitu. Dan siklus interaktif lebah yang bisa disebut tadi, yang bisa lebah pengintai atau Scott ini bergiliran dalam siklus pencarian pada setiap interaksi. Begitu. Lanjut, mekanisme pencarian solusi lebah. Mekanisme pencarian solusi lebah. Solusi yang pertama ada lebah pekerja, lebah penonton, dan lebah pengintai. Jadi ini kayaknya sama seperti tadi. Yang lebah pekerja mengsimulasi solusi terdekat dengan modifikasi kecil dari solusi yang ada. Lebah pekerja ini mengsimulasi solusi terdekat dan memodifikasi kecil dari solusi yang ada. Yang dua ada lebah penonton, memilih solusi terlebih dahulu dari lebah pekerja berdasarkan peluang fitness. Yang ketiga ada lebah pengintai, mencari solusi acak baru untuk menggantikan solusi yang stagnan. Begitu. Jadi lebah pekerja ini mengeksploitasi solusi dan memodifikasi kecil dari solusi yang ada. Jadi kalau ada solusi lain, kemungkinan kecil solusi ini ada. Begitu. Yang dinamai lebah pekerja. Yang kedua ada lebah penonton, memilih solusi terbaik dari lebah pekerja ini atau peluang fitness. Dan lebah pengintai ini mencari solusi dari semua solusi yang bisa untuk menggantikan solusi stagnan. Selanjutnya proses interaktif dan konvergensi. Siklus pencarian solusi oleh lebah terus berulang hingga kriteria berhenti terpenuhi, misalnya jumlah iterasi maksimum atau kualitas solusi. Penggantian solusi yang buruk dengan solusi acak oleh lebah pengintai mencegah stagnasi atau terjebak di optimus lokal. Evaluasi nilai fungsi tujuan dilakukan secara terus-menerus pada setiap siklus untuk melacak kemajuan optimasi. Begitu. Di sini ada thread yang bawah error dan semakin tinggi iterasi.
Proses ini adalah di sebelah kiri ada gambar proses interaktif dan konvergensinya. Jadi kurang lebihnya seperti ini gambaran dari proses interaktif dan konvergensinya. Lanjut ada studi kasus dan aplikasi ABC. Di sini ada studi kasusnya dan aplikasi ABC-nya dan aplikasi bentuk aplikasinya seperti itu. Optimasi rute, penyelesaian masalah traveling salesman problem atau bisa disebut SP untuk rute terpendek. Yang kedua ada optimasi bisnis, peningkatan efisien operasional dan modal bisnis di perusahaan besar. Ketiga ada penjadwalan kompleks, pengaturan jadwal produksi proyek atau transportasi secara efisien, klarifikasi dan permasalahan pengenalan pola dalam data dan prediksi tren bisnis. Yang keempat adalah klarifikasi dan peramalan, pengenalan pada dalam data dan prediksi dan bisnis. Kelebihan dan kekurangan algoritma ABC. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma ABC. Kelebihan dari algoritma ABC ini adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Dan yang kedua, adaptif untuk berbagai jenis masalah optimasi. Dan ketiga, ada cocok untuk masalah multidimensi. Dan kekurangan dari algoritma ABC ini adalah risiko konvergensi lambat pada kasus tertentu dan potensi stagnasi solusi jika parameter tidak diatur dengan baik. Jadi kelebihannya adalah 3 ini, dan kekurangan kurang ada risikonya lambat pada kasus tertentu dan potensi stagnasi solusi jika parameter tidak diatur dengan baik. Begitu. Lanjut ada kesimpulan dan perkembangan terkini. Kesimpulan dan perkembangan terkini, algoritma artificial bioeconomy terbukti efektif dan relevan dalam berbagai aplikasi optimasi. Dalam penelitian terus terlanjut untuk meningkatkan efisiensi dan adaptabilitasnya, terutama dalam komputasi paralel dan masalah optimasi skala besar. ABC tetap menjadi alat penting di bidang kecerdasan buatan, sains, data, dan pengembangan industri modern. Jadi ini yang saya bisa jelaskan. Kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.